Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Delima Hasibuan dengan NIM 2107090004. Adapun maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai akhir tugas ujian tengah semester mata kuliah preservasi dan konservasi yang diampu oleh Ibu dosen Nuraini Esos MIP. Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah mengenai hama atau hewan perusak bahan pustaka serta cara penanganannya. Sebelum itu, perlu diketahui, fokus dari mata kuliah preservasi dan konservasi ini adalah untuk pelestarian bahan pustaka. Menurut IFLA, pengertian dari preservasi adalah mencakup semua aspek usaha untuk melestarikan bahan pustaka, mulai dari keuangan, ketenagaan, metode, dan teknik penyimpanan. Sementara pengertian konservasi menurut IFLA adalah kegiatan yang dibatasi pada kebijaksanaan dan cara khusus melindungi bahan pustaka untuk kelestarian koleksi tersebut. Baiklah, masuk ke materi, yaitu penyebab kerusakan dari bahan pustaka memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik bahan. Kedua, ada faktor lingkungan yang terdiri dari faktor fisika, kimia, biologi, dan bencana alam. Ketiga, ada faktor manusia. Dari ketiga faktor penyebab kerusakan bahan pustaka tersebut, yang akan saya paparkan secara mendalam adalah faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan, lebih tepatnya adalah faktor biologi. Faktor biologi di sini berfokus pada faktor yang disebabkan oleh kerusakan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Terdapat beberapa jenis hewan ataupun tumbuhan yang menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka di perpustakaan. Yang pertama ada kecoa. Kecoa hidup di daerah tropis. Kotoran kecoa yang berupa cairan dapat merusak keutuhan bahan pustaka dan dapat meninggalkan noda yang sukar dihilangkan. Kecoa biasanya bermukim di tempat penyimpanan yang gelap dan memakan bahan pustaka, terutama sampul dan perekat. Ciri-ciri buku yang terserang kecoa dapat dilihat dari noda hitam yang berasal dari cairan pekat berwarna hitam yang dikeluarkan oleh kecoa. Umumnya noda itu akan sulit dihilangkan. Yang kedua, ada hewan rayap. Rayap merupakan perusak yang paling berbahaya karena dapat menghabiskan kertas atau bahan pustaka dalam waktu singkat. Di perpustakaan, rayap masuk ke dalam rak-rak kayu, memakannya hingga habis dan masuk ke dalam bahan pustaka. Ciri-ciri bahan pustaka yang telah dimasuki oleh rayap adalah terdapat bekas tanah yang tertinggal di kertas hingga jilitan pada bahan pustaka. Yang ketiga ada kutu buku. Kutu buku merupakan binatang dengan warna abu-abu ataupun putih. Badannya lunak dan memiliki panjang kira-kira 1-2 mm, serta kepalanya relatif besar. Bagian bahan pustaka yang diserang kutu buku adalah punggung dan pinggiran bahan pustaka. Permukaan kertas akan dikikisnya sehingga huruf-huruf pada bahan pustaka akan hilang. Ciri-ciri buku yang telah dihinggapi oleh kutu buku dapat dilihat dari telur yang ditinggalkannya atau sisa bangkai yang menempel di dekat jilitan ataupun bagian pada kertas. Yang keempat ada jamur. Jamur tumbuh pada kertas yang memiliki kelembapan udara yang buruk. Keadaan buku yang berdebu, kotor, dan lembab membuat jamur dapat berkembang biak pada buku tersebut. Bagian bahan pustaka yang paling cepat terserang oleh jamur adalah pinggiran buku, kemudian kulit dan punggung buku. Nah, setelah kita tahu biang dari kerusakan bahan pustaka yang ada di perpustakaan, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara mencegah supaya bahan pustaka itu tidak dirusak, ataupun cara menanganinya ketika bahan pustaka itu telah rusak. Di sini terdapat salah satu pendapat ahli, yaitu Hildawat Alman. Ia mengatakan bahwa untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada bahan pustaka yang disebabkan oleh hama atau binatang, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, penyemprotan dengan menggunakan bahan insektisida. Penyemprotan ini dapat dilakukan secara berkala pada bahan pustaka, di sekitar bahan pustaka, yaitu dapat disemprot pada bagian tembok, lantai, langit-langit, dan rak-rak yang tempat penyimpanan bahan pustaka tersebut. Yang kedua adalah penggunaan gas racun. Penggunaan gas racun ini seperti pengasapan. Nah, jika untuk pengasapan itu telah dilakukan, maka kecil kemungkinan
hewan atau hama itu menginggapi bahan pustaka tersebut. Yang ketiga adalah mengatur keadaan ruang. Banyak hewan pengerat suka pada tempat gelap dan lembab. Maka, ketika perpustakaan sudah tutup, pastikan ruangan di dalamnya telah bersih dan tidak lembab. Kemudian pastikan juga untuk menutup segala akses keluar agar tidak ada hewan yang masuk ke dalam perpustakaan di kala malam hari. Setelah mengetahui bagaimana cara untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada bahan pustaka, kini saya akan menjelaskan cara ketika bahan pustaka tersebut telah rusak. Bagaimana cara penanganannya? Nah, cara penanganannya ada beberapa. Yang pertama adalah penambalan kertas. Biasanya dilakukan pada kertas yang sering dipakai. Kertas akan menjadi tipis pada bagian lipatan, sehingganya perlu ditambal. Yang kedua, memutihkan kertas. Kertas yang terkena debu atau lumpur akan berwarna kecoklatan. Maka perlu diputihkan dengan menggunakan kloromin T21-2%. Yang ketiga adalah mengganti halaman yang robek. Halaman yang robek dan robekan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka kita harus menambalnya. Robekan tersebut harus dibuat fotokopiannya agar dapat disetarakan dengan buku yang akan diperbaiki. Yang keempat yaitu memperbaiki sampul buku yang rusak. Menggunakan alat penjilitan yang benar, kerusakan sampul buku harus dibungkus dahulu kemudian memperbaiki dengan yang baru. Yang kelima ada penyiangan, yaitu kegiatan pemilahan bahan koleksi pustaka yang ada. Bahan pustaka yang tidak lagi perlu di perpustakaan akan dipisahkan, kemudian diganti dengan bahan pustaka yang baru. Keenam ada penjilitan, yaitu kegiatan penggabungan lembaran kertas yang lepas menjadi satu bagian, kemudian dilindungi oleh ban ataupun sampul. Ketujuh ada fumigasi, yaitu proses mengasapi bahan pustaka agar tidak ditumbuhi jamur dan agar membuat hama atau binatang tersebut mati. Kedelapan ada deasidifikasi. Keasaman yang terkandung pada kertas membuat kertas cepat lapuk. Maka diperlukan larutan basah seperti kalsium karbonat, kalsium hidroksida untuk menghentikan keasaman pada kertas tersebut. Kesembilan ada laminasi, yaitu cara dengan menutup lembaran kertas yang robek, rapuh, ataupun rusak dengan menggunakan mesin. Laminasi ini terkadang berupa plastik untuk melapisi kertas-kertas yang ada. Terakhir ada enkapitulasi, yaitu berarti melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik, misalnya rapuh karena umur, pengaruh keasaman, dan sebagainya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai hama ataupun hewan binatang penyebab kerusakan pada bahan pustaka dan cara penanganannya. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Saat hari kemerdekaan memakai kebaya. Cakep! Kebaya tersebut hasil hadiah dari dekan. Cakep! Sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.